warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Rahmi dengan NIM 12116208223 dari jurusan Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Baik, tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi salah satu tugas saya, yaitu psikologi perkembangan dengan dosen pengampu Ibunda Suci Habibah MPD. Oke, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang aspek inteligensi masa anak-anak. Inteligensi adalah keahlian atau potensi yang telah dibawa seseorang sejak lahir yang melibatkan pikiran dan proses kognitif yang bertahap untuk memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi, sehingga dalam proses penyelesaiannya membuktikan kemampuan seseorang dalam menyelesaikan masalah. Inteligensi atau kecerdasan diartikan dalam berbagai dimensi oleh beberapa para ahli. Yang pertama yaitu C.P. Chaplin pada tahun 1975 mengartikan inteligensi itu sebagai kemampuan menghadapi dan menyesuaikan diri terhadap situasi dan baru secara cepat dan efektif. Yang kedua, Anita Ewald Folk pada tahun 1995 mengemukakan bahwa teori-teori lama inteligensi itu meliputi 3 pengertian, yaitu yang pertama kemampuan untuk belajar, yang kedua keseluruhan pengetahuan yang diperoleh, dan yang ketiga kemampuan untuk beradaptasi secara berhasil dengan situasi baru atau lingkungan pada umumnya. Yang ketiga, Raymond Chattel DKK atau Kimball DKK pada tahun 1980 mengklasifikasi inteligensi ke dalam 2 kategori, yaitu yang pertama fluid intelligency, yaitu tipe kemampuan analisis kognitif yang relatif tidak dipengaruhi oleh pengalaman belajar sebelumnya. Yang kedua, kristalis intelligency, yaitu keterampilan-keterampilan atau kemampuan nalar berpikir yang dipengaruhi oleh pengalaman belajar sebelumnya. Adapun teori perkembangan inteligensi pada anak, yang pertama teori 2 faktor. Teori ini dikemukakan oleh Charles Spearman pada tahun 1904. Dia berpendapat bahwa inteligensi itu meliputi kemampuan umum yang diberi kode G, general factor, dan kemampuan khusus yang diberi kode S atau specific factor. Yang kedua, teori primary mental abilities. Teori ini dikemukakan oleh Thurston pada tahun 1938. Dia berpendapat bahwa inteligensi merupakan penjelmaan dari kemampuan primer. Dan yang ketiga, teori multiple intelligency. Teori ini dikemukakan oleh J.P. Guilford dan Howard Gardner. Guilford berpendapat bahwa inteligensi itu dapat dilihat dari 3 kategori dasar atau phase of intellect. Faktor yang mempengaruhi inteligensi sehingga terdapat perbedaan inteligensi. Yang pertama, pembawaan, yaitu sifat-sifat yang dibawa sejak lahir. Yang kedua, kematangan, yaitu kematangan yang berupa fisik maupun psikis. Yang ketiga, pembentukan, yaitu segala keadaan yang di luar dari siswa yang mempengaruhi perkembangan inteligensinya. Yang keempat, minat dan pembawaan yang leka, yaitu dorongan-dorongan yang menuntun manusia untuk berinteraksi dengan dunia luar. Yang kelima, kebebasan, yaitu manusia bebas memilih metode sesuai dengan kebutuhannya. Tes inteligensi. Tes inteligensi ditemukan oleh Albert Binet dan asistennya yang bernama Simon pada tahun 1908 sampai 1911. Tes ini dinamakan dengan Child Matriku d'Intelligence atau skala pengukuran kecerdasan. Tes ini terdiri dari sekumpulan pertanyaan yang telah dikelompokkan menurut umur anak 3 sampai 15 tahun. Seperti yang pertama, mengulang kalimat pendek atau panjang. Yang kedua,
mengulang deretan angka-angka. Yang ketiga, memperbandingkan berat timbangan. Yang keempat, menceritakan isi gambar-gambar. Yang kelima, menyebut nama bermacam-macam warna. Yang keenam, menyebut harga mata uang dan lain sebagainya. Macam-macam inteligensi. Gardner mendefinisikan inteligensi sebagai kemampuan untuk memecahkan persoalan dan menghasilkan produk dalam suatu setting yang bermacam-macam dan dalam situasi yang nyata. Pada tahun 1983 sampai 1993. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa inteligensi bukanlah hanya tingkat IQ serta seseorang saja, tapi juga membuktikan bahwa inteligensi juga adalah kecerdasan untuk yang dimiliki oleh seseorang untuk memecahkan masalah yang ada di sekitarnya. Macam-macam inteligensi tersebut yaitu yang pertama, inteligensi matematis logis. Menurut Gardner, inteligensi matematis logis adalah kemampuan yang lebih berkaitan dengan penggunaan bilangan dan logika secara efektif, seperti yang dipunyai seorang matematikus, saintis, programmer, dan logikus. Yang kedua, inteligensi ruang visual. Menurut Gardner, inteligensi ruang atau spatial inteligensi atau kadang disebut inteligensi ruang visual adalah kemampuan untuk menangkap dunia ruang visual secara tepat, seperti dipunyai seorang para pemburu, arsitek, navigator, dan dekorator. Yang ketiga, inteligensi kinestik badani. Inteligensi kinestik badani menurut Gardner adalah kemampuan menggunakan tubuh atau gerak tubuh untuk mengekspresikan gagasan dan perasaan, seperti ada pada aktor, atlet, penari, pemahat, dan ahli bedah. Yang keempat, inteligensi musikal. Gardner menjelaskan inteligensi musikal sebagai kemampuan untuk mengembangkan, mengekspresikan, dan menikmati bentuk-bentuk musik dan suara. Di dalamnya termasuk kepekaan akan ritme, melodi, dan intonasi, kemampuan memainkan alat musik, kemampuan menyanyi, kemampuan untuk menciptakan lagu, kemampuan untuk menikmati lagu, musik, dan nyanyian. Yang kelima, inteligensi interpersonal. Inteligensi interpersonal adalah kemampuan untuk mengerti dan menjadi peka terhadap perasaan, intensi, motivasi, watak, dan teraminegensi interpersonal adalah kemampuan yang berkaitan dengan pengetahuan akan diri sendiri dan kemampuan untuk bertindak. Yang keenam, inteligensi eksistensial. Gardner menyatakan inteligensi eksistensial ini lebih menyangkut kepekaan dan kemampuan seseorang untuk menjawab persoalan-persoalan terhadap eksistensi atau keberadaan manusia. Tahap perkembangan inteligensi pada anak. Menurut Piaget, anak-anak memiliki cara berpikir berbeda dari orang dewasa. Piaget membagi tahapan perkembangan anak usia dini dalam 4 tahap. Yang pertama, tahap sensori motor terjadi pada anak umur 0 sampai 24 bulan. Setiap bayi lahir dengan refleks bawaan dan dorongan untuk mengeksplorasi dunianya. Oleh karena itu, pada masa ini kemampuan bayi terbatas pada gerakan refleks dan panca inderanya. Berbagai gerak refleks tersebut kemudian berkembang menjadi kebiasaan-kebiasaan. Pada tahap perkembangan ini, si kecil belum dapat mempertimbangkan kebutuhan, keinginan, atau kepentingan orang lain, sehingga ia dianggap egosentris. Pada usia 18 bulan, si kecil juga sudah mampu menciptakan simbol-simbol dalam suatu benda, serta fungsi beberapa benda yang tak asing baginya. Si kecil pun kini mampu melihat hubungan antara peristiwa dan mengenali mana orang asing dan mana orang terdekatnya.
Yang kedua, tahapan pra-operasional pada umur 2-7 tahun. Pada masa ini, anak-anak mulai dapat menerima rangsangan meski masih sangat terbatas. Si kecil pun sudah masuk ke dalam lingkungan sosial. Jadi tahapan ini adalah anak mulai bisa menggunakan operasi mental yang jarang dan secara logika kurang memadai. Si kecil juga masih tergolong egosentris karena hanya mampu mempertimbangkan sesuatu dari sudut pandang diri sendiri dan kesulitan melihat dari sudut pandang orang lain. Ia sudah dapat mengklasifikasikan objek menggunakan satu ciri seperti mengumpulkan semua benda berwarna merah walaupun bentuknya berbeda-beda. Yang ketiga, tahap operasional konkret terjadi pada umur 7-11 tahun. Pada masa ini, anak sudah mampu melakukan pengurutan dan klasifikasi terhadap objek maupun situasi tertentu. Kemampuan mengingat dan berpikir secara logis si kecil pun makin meningkat. Ia mampu memahami konsep, sebab, akibat secara rasional dan sistematis, sehingga si kecil mulai bisa belajar matematika dan membaca. Pada tahapan ini pula, sifat egosentris si kecil menghilang secara perlahan. Ia kini sudah mampu melihat suatu masalah atau kejadian dari sudut pandang orang lain. Yang keempat atau yang terakhir, tahap operasional formal, mulai umur 11 tahun. Pada masa ini, anak sudah mampu berpikir secara abstrak dan menguasai penalaran. Ia dapat menarik kesimpulan dari informasi yang tersedia. Ia dapat memahami konsep yang bersifat abstrak seperti cinta dan nilai. Si kecil juga bisa melihat kenyataan tidak selalu hitam dan putih, tetapi juga ada gradasi abu-abu. Di antaranya, kemampuan ini penting bagi orang tua karena akan membantunya melewati masa peralihan dari masa remaja menuju fase dewasa atau dunia nyata. Pictures popping on my mind. All these occasions, let's work it out with me. I don't think it hurts to give another try.